Asal-usul Kabupaten Jombang berasal dari legenda pertarungan Kebo Kicak dan Surontanu. Wilayah pertarungan tersebutlah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Jombang. Terdapat banyak versi legenda yang beredar di masyarakat yang menceritakan kisah Kebo Kicak. Salah satu legenda yang beredar di kalangan cerita dari mulut ke mulut menyatakan bahwa karena sifatnya yang durhaka pada orang tua, maka Kebo Kicak dikutuk oleh orang tuanya sehingga memiliki kepala kebo, kerbau. Dengan demikian muncul sebutan Kebo Kicak. Setelah dikutuk memiliki kepala kebau dengan tetap berbadan manusia, Kebo Kicak berguru kepada seorang kiai yang sakti mandraguna. Setelah bertahun-tahun belajar pada kiai tersebut, akhirnya Kebo Kicak pun menjadi orang yang soleh dan sadar akan kesalahannya di masa lalu. Kebo Kicak memiliki kemampuan yang luar biasa, baik dari segi agama maupun kesaktian. Pada masa itu, di sebuah kadipaten Majapahit yang kelak disebut Kabupaten Jombang, terdapat seorang perampok yang sakti bernama Surontanu. Surontanu adalah penjahat nomor satu dan paling ditakuti oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Jombang. Tidak ada satu orang pun yang mampu menangkap Surontanu. Alkisah, Kebo Kicak mendengar terjadinya huru-hara di masyarakat kemudian diperintahkan oleh gurunya untuk membasmi angkara murka. Kebo Kicak turun gunung dan menghentikan kejahatan Kebo Kicak. Setelah petualangan beberapa hari, Kebo Kicak berhasil menemukan Surontanu dan keduanya beradu ilmu kesaktian. Pertarungan tersebut berlangsung lama sekali hingga Surontanu dengan kesaktiannya berhasil masuk ke dalam rawa tebu. Kebo Kicak pun menyusul dan masuk ke dalam rawa yang terletak di wilayah Jombang sekarang. Baik Surontanu maupun Kebo Kicak yang masuk ke dalam rawa tebu tidak pernah kembali lagi hingga sekarang. Adapun versi lain asal-usul terjadinya Kabupaten Jombang, yaitu salah satu versi lain mengisahkan bahwa Kebo Kicak adalah sosok satria dan berani mengobrak-abrik kerajaan Majapahit untuk mencari ayah kandungnya yang bernama Patih Pangulang Jagat. Setelah Kebo Kicak bertemu dengan Patih Pangulang Jagat, sang ayah mengajukan syarat agar Kebo Kicak menunjukkan bukti bahwa dia benar-benar anaknya. Pembuktian dilakukan dengan mengangkat baju hitam di Sungai Brantas sehingga Kebo Kicak harus berkelahi dengan baju hijau. Sesudah berhasil membuktikan bahwa dirinya anak kandung Patih Pangulang Jagat, maka Kebo Kicak diberi wewenang menjadi penguasa wilayah barat. Namun, sepak terjang Kebo Kicak tidak sampai di situ. Ambisi kekuasaannya yang tinggi membuat dia rela bertarung dengan saudara seperguruannya, Surontanu. Kebo Kicak berkelahi dengan Surontanu karena memperebutkan pusaka benteng yang sudah diakui sebagai milik Surontanu. Lokasi pertarungan Kebo Kicak dan Surontanu berpindah-pindah. Sebagian besar wilayah pertarungan mereka kemudian diabadikan menjadi nama daerah. Konon ceritanya, pertempuran dua saudara tersebut berlangsung dengan dahsyat. Keduanya saling beradu kesaktian hingga memunculkan cahaya hijau, dan abang, merah. Dari penggabungan kata hijau dan abang inilah muncul sebutan wilayah Jombang. Dari dua versi asal-usul terjadinya Kabupaten Jombang di atas, masyarakat lebih banyak yang percaya kepada versi kedua. Sementara itu, kata Jombang sama dengan hijau abang. Ada banyak pemaknaan yang bisa dan biasa dibuat manusia atas sebuah warna maupun beberapa kombinasinya. Bahkan, selain dimaknai, elemen warna sering pula dijadikan semacam instrumen untuk memaknai sesuatu. Sederhananya, selain dimaknai, warna juga bisa memaknai suatu fenomena. Proses pemaknaan serupa juga terjadi pada Kabupaten Jombang yang dalam simbol kedaerahannya diwakili secara dominan oleh warna-warna hijau dan merah. Dari kedua warna itu pula lah muncul akronim kata Jombang yang terdiri dari hijau, dan abang, merah. Hingga saat ini, kedua warna tadi dipercaya sebagai mula asal kata Jombang, singkatan dari hijau dan abang. Dalam sebuah literatur resmi keluaran pemerintah daerah, Pemda, setempat, monografi Kabupaten Jombang, hijau bermakna kesuburan serta sikap bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, sementara abang dimaknai sebagai sifat berani, dinamis, atau sikap kritis.
Akan tetapi, berbeda dengan pengertian resmi tadi, masyarakat Jombang memiliki cara tersendiri untuk memaknai keberadaan serta latar belakang budaya mereka. Ijo mewakili kultur santri, kaum agamawan, atau lebih spesifik lagi Islam, yang berasal dari masyarakat pesisir. Sementara Abang dipercaya mewakili kultur masyarakat Abangan berpaham nasionalis, yang berasal dari masyarakat daerah pedalaman dan berlatar sejarah Mataraman.